Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mewajibkan syariat zakat dalam agama ini, supaya Allah menginginkan untuk mensucikan jiwa kita dari noda-noda kekikiran dan kebahilan, dan supaya Allah menginginkan mensucikan harta kita dari hak-hak orang-orang yang Allah titipkan dalam harta kita. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'da. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang ada di Provinsi Bengkulu. Saya Ustaz Haji Jundullah, Kepala Penghimpunan dan Sosialisasi Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Bengkulu, mengajak dan mengimbau kepada seluruh umat Islam yang ada di Provinsi Bengkulu yang hartanya sudah sampai nisab atau batas minimal wajib mengeluarkan zakat harta atau mal, dan sudah haul bagi harta yang disyaratkan haul, untuk segera menunaikan membayar zakat hartanya, baik yang berprofesi sebagai ASN ataupun pegawai swasta ataupun yang memiliki perkebunan, pertanian, peternakan, kemudian perdagangan, emas, perak, harta rikas, untuk membayar zakat profesinya di lembaga resmi negara ya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, PP 14 Tahun 2014, ini Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Bengkulu. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala menetapkan syariat zakat dalam agama ini dengan tujuan adalah untuk kecerdasan sosial, sebagaimana yang Allah inginkan. Dari Allah menyebutkan dalam Al-Quran, aqimus shalah wa atuz zakah, tegakkan sholat dan bayar zakat. Di dalamnya ada dua inti dan dua perintah Allah. Yang pertama adalah hablum minallah, yakni aqimus shalah. Karena itulah hablum minallah yang paling terinti, ya, yang langsung bisa dilihat tanda-tanda dan indikatornya bahwa orang memiliki hubungan khusus dengan Allah, yakni dengan sholat. Kemudian Allah tidak memisahkan antara perintah sholat dengan perintah zakat sebanyak 82 kali dalam Al-Quran, yakni wa ita'uz zakat. Bayar zakat itu adalah untuk menyempurnakan dari kecerdasan spiritual, yakni hubungan dengan Allah, agar bisa memberi manfaat besar dari kita beragama, bersyariat ini, memberi manfaat banyak kepada umat, kepada lingkungan, kepada manusia di sekitarnya, yakni dengan berzakat sesuai dengan fungsi zakat yang mensucikan harta dari hak-hak yang memang Allah sengaja titipkan dalam rezeki yang Allah berikan kepada kita. Hadirin Allah SWT, di banyak hadis Rasulullah SAW menyebutkan, ya, dalam hadis riwayat Imam Muslim, bahwasanya siapa yang menyimpan emas ya sudah sampai pada batas nisab minimalnya dan sudah haul lalu dia tidak mengeluarkan zakat emasnya, maka nanti akan Allah buatkan setrika dari api neraka dan akan disetrikakan ke punggung, kepada dahinya, kepada perutnya, sampai habis dan meleleh dagingnya hingga menjadi tulang. Lalu Allah utuhkan kembali dia, lalu disetrikakan lagi. Begitulah sampai akhirnya Allah memutuskan keputusannya, apakah dia diampuni lalu dimasukkan akhirnya ke surga, atau dia akan kekal di dalam neraka. Bagi orang yang menentang zakat dengan penuh keyakinan atau secara i'tiqadi, maka sudah pasti Islamnya akan batal. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq memerangi sahabat Rasulullah yang masih sholat, yang masih menegakkan sholat dan syahadatnya masih benar, tapi tetap diperangi. Hal itu sesuai dengan perintah Rasulullah dalam sebuah hadis yang sahih, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islam wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala. Muttafaqun alaih. Ini saya diperintahkan oleh Allah, kata Rasulullah, untuk terus tetap memerangi manusia sampai mereka melakukan tiga hal. Satu, bersaksi bahwa tidak ada ilah dan Muhammad sebagai Rasulullah, sebagai Rasulnya Allah, kemudian menegakkan salat 5 waktu, kemudian membayar zakat. Apabila ketiga-tiganya sudah dikerjakan, maka terjagalah dan terpeliharalah harta mereka, tidak boleh lagi diperangi kecuali dengan hak Islam, dan hisab terakhirnya kembali kepada Allah SWT.
Hadis riwayat muttafaqun alaih. Karena itu hadirin Allah SWT, kita dengan kesadaran penuh hendaknya menyadari bahwa zakat adalah bagian rukun dari Islam yang kalau ditinggalkan menyebabkan Islam kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan dirahmati cinta Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengapa kita harus berzakat ke lembaga resmi negara? Ya, ini dalam hal ini interpretasi dari Baitul Mal pada masa kejayaan Islam. Ya, ini karena dengannya kita bisa mengoptimalkan memanage zakat sehingga bisa memberikan manfaat yang maksimal. Ibarat kita mengumpulkan lidi satu hingga menjadi sebuah sapu, maka apabila menjadi sebuah sapu, insya Allah sapu itu akan mampu membersihkan banyak ruangan walaupun mungkin lama waktunya. Tapi apabila lidi ini kita cerai-beraikan satu-satu walaupun banyak, tidak akan bisa mencapai manfaat yang sempurna. Karena itu sesuai dengan keinginan pemerintah lewat Undang-Undang Zakat nomor 23 dan PB 14 tahun 2014 dan sesuai dengan syariat Islam perintah Allah dalam Al-Quran, marilah kita membayar zakat fitrah, zakat harta melalui badan resmi negara sehingga bisa membantu maslahul ummah, kemaslahatan umat. Kemudian yang terakhir, kepada kita-kita yang Allah anugerahkan pemangku jabatan, ya baik Bapak Gubernur dalam hal ini pembina Basnas Provinsi Bengkulu, ya kami dari Basnas sangat berharap ya bahwa di tangan Bapak Allah sudah titipkan satu kemuliaan yang hanya mungkin dengan ya, satu tanda tangan bisa membuahkan maslahat seprovinsi Bengkulu. Mudah-mudahan Bapak dianugerahkan oleh Allah kesempatan itu tidak terlewatkan begitu saja hingga nanti dengan masa jabatan yang Bapak diberikan membuahkan pahala yang besar bagi Bapak, kemaslahatan besar bagi umat utama Provinsi Bengkulu lewat pergub dan lewat keberanian memberlakukan pergub terkhusus kepada ASN-ASN yang langsung di bawah pembinaan Bapak. Dengan demikian, ya, penghimpunan zakat Basnas Provinsi Bengkulu menjadi maksimal dan kita bisa mendistribusikannya pun maksimal sehingga manfaatnya pun maksimal. Barakallahu fikum wa fina jami'an wa fi amwalina wa amwalikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.